Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisa data kuantitatif. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Kumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta atau aktual mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Kemudian kita akan membahas yaitu jenis data menurut cara memperolehannya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya. Itu orang yang kita dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden, melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan, seperti data dari Badan Pusat Statistik atau yang disebut dengan BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama terdapat data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya, data keuangan, data pegawai, dan data produksi, serta sebagainya. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya di sini adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Kemudian pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli atau angka itu sendiri. Contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira,
dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Seperti itu contoh dari data kontinu. Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua, data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya di sini data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Kemudian kita akan membahas tentang metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, cocok untuk perilaku non-verbal. Yang kedua, lingkungan alami. Yang ketiga, analisis longitudinal. Kemudian apa kelemahan dari metode observasi? Sementara itu observasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya dari terkendali atau lack of control. Yang kedua, sulit dikuantifikasikan. Yang ketiga, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. Dan yang keempat, ukuran sampel kecil. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut perancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberikan argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadang kala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk seseorang menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar, dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah atau one-way table, yaitu tabel yang hanya membuat satu keterangan saja. Tabel dua arah atau two-way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel tiga arah atau yang disebut dengan three-way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain yang pertama grafik garis atau line chart, yang kedua grafis batang atau bar chart, yang ketiga grafik lingkaran atau pie chart, dan yang keempat grafik gambar atau piktogram, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita dapat melihat alur dari analisis data.
memulai dari tabulasi data, di dalamnya terdapat coding dan scoring, kemudian melanjutkan pada pemeriksaan data, kemudian adanya jenis permasalahan dalam penelitian dan jenis dan karakteristik data dikumpulkan melalui analisa metode penelitian. Kemudian kita akan memperoleh yaitu informasi yang akurat, yang relevan dan valid. Kemudian kita akan membahas mengenai grafik histogram. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok atau yang disebut dengan bar. Sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Di sini kita dapat melihat contoh histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai grafik polygons. Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal atau sumbu X. Kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Di sini kita juga dapat melihat contoh dari grafik poligon frekuensi untuk nilai ujian statistik. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat. Dapat digunakan min atau nilai yang paling banyak keluar, median, nilai tengah, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Di sini kita juga dapat melihat contoh dari grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai min. Min atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rumus untuk mencari min X sama dengan anggota XI dibagi N. Contoh dari data suatu kelas 2, 8, 3, 4, dan 1. Rata-rata sampel sama dengan kita tambahkan seluruhnya 2 tambah 8 tambah 3 tambah 4 dan tambah 1 dibagi 5 sama dengan 3,6. Kemudian di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar yang tadi terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal atau yang disebut dengan exactly symmetric, ini berarti min, median, dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong atau swicket, ini berarti ketiga alat ukur yaitu min, median, dan modenya yang berbeda. Contoh dari data sebuah kelas 2, 8, 3, 4, 1, 8. Kemudian data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah median sama dengan 3 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Kemudian di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai modus atau yang disebut dengan mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar atau yang paling muncul keluar. Menurut Jogianto tahun 1990, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut dengan unimodal, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal, sedangkan yang mempunyai modus lebih dari dua disebut multimodal. Kemudian contohnya di sini sebagai berikut: data 5, 15, 15, 15, 1, 5, 15, 18, 25.
mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut dengan unimodal. Kemudian data ada lagi 5, 15, 15, 25, 25, 30, 40 mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal karena mempunyai dua modus yang terdapat pada data tersebut. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Di sini contohnya terdapat distribusi frekuensi mode median min ke kanan menjadi min, median, dan mode. Ini berdasarkan dari nilai tengahnya. Kemudian letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar 6 yang tadi. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, bentuk distribusi kecondongan atau yang disebut dengan skewed, baik distribusi yang condong negatif atau yang disebut dengan negatively skewed distribution, dan distribusi yang condong positif atau yang disebut dengan positively skewed. Yang kedua, bentuk distribusi normal atau yang disebut dengan symmetric distribution. Distribusi kecondongan atau skewness merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari min, median, dan mode. Bila terbentuknya distribusi normal atau yang disebut dengan symmetrical, maka posisi min sama dengan median sama dengan mode. Bila distribusi condong ke kanan atau yang disebut dengan distribution skewed right, maka median berada di antara mode dan min, dan mode lebih kecil dari min. Bila distribusi condong ke kiri atau yang disebut dengan distribution skewed left, maka median berada di antara mode dan min, dan mode lebih besar daripada min. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6 yang tadi. Kemudian macam bentuk distribusi frekuensi. Di sini contohnya seperti berikut. Terdapat negatively symmetric distribution dan positive skewed distribution. Prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Di sini contohnya seperti prosedur penggunaan tabel dan grafik. Dari data terdapat data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif terdapat metode tabel dan metode grafik. Dalam metode tabel terdapat distribusi frekuensi relatif, dan persen distribusi frekuensi serta tabulasi silang. Sedangkan pada metode grafik menggunakan pie chart dan bar graph. Kemudian pada bagian sebelah kanan yaitu data kuantitatif menggunakan dua metode juga yaitu tabel dan grafik. Pada bagian metode tabel di sini terdapat distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif sampai kumulatif, diagram batang sampai daun, dan tabulasi silang. Kemudian pada bagian yang metode grafik menggunakan dot plot, histogram, ogive, diagram, scatter. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai analisa data kuantitatif pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang telah memperhatikan penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurang berkenan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.